bukan meminta teman-teman melakukan yang sama, saya lebih suka ya pakai wristband. Ya, yaitu yang gelang, kayak gelang. Kita cantol ya di sininya gitu loh. Kenapa saya selalu pakai gelang? Pertama, makainya gampang. Ya, gelang tuh modelnya gini. Nah, kira-kira gini. Gitu loh. Makainya gampang. Ya. Nggak mungkin hilang karena dia akan selalu nempel di riser. Ya, dan kemudian nggak sakit juga. Mau dibebanin di situ nggak sakit. Karena waktu kita pegang kan dia nggak ngebebanin di sini. Kita hanya menjepit semuanya di sini. Tetapi pada saat nanti kelepas, dia akan ketahan. Wah, kalau ketahan nanti akan lusing, Bang. Enggak begitu banget. Nah, bahannya yang kita harus pikirkan. Ini bahannya agak kayak kain-kain. Jangan cari yang full polyester atau plastik. Jangan sakit di tangan, saya udah nyoba. Jadi ya rada kain-kain. Jadi sebetulnya dia ada a bit smooth ya. Ada kayak bempernya, ada apa? Ada ayunannya gitu loh. Ya. Anda bisa cari aja dari mana-mana. Biasanya paling sering saya saja sih ini dapetnya dari kalung-kalung yang buat seminar gitu kan. Ini juga kan semua buat seminar nih. Ya, alhamdulillah ya. Udah azan tapi nggak apa-apa, saya terusin ya. Tahan di sini. Ya. Nah, ini buat seminar, kemudian dia dipakein sama orang. Ya, dia sama anak saya, dan kemudian saya lihat ya anak saya juga orang kan. Ya, saya minta sama dia, boleh nggak? Boleh dia pakai gitu lah. Akhirnya saya pakai ini. Ya. Ini menarik dan bisa jadi solusi. Apa kemudian caranya apa? Dilem? Enggak dilem. Itu dimasukinnya ke sini, ke kita punya weight. Oke? Ya, masukin jadi weight kan ada kayak gini kan? Gitu loh. Nah, dia dimasukin di weight, selipkan di sini. Ya. So, caranya gimana? Pertama, Anda bikin satu sisi dulu, ya. Dibikin, dipotong. Karena bahannya yang rada kayak kain, saya bilang ada polyesternya juga sih, gitu kan di situ. Anda kemudian bakar di sini ujungnya. Dibakar dikit ya agar dia ujungnya nanti nggak berbulu, nggak keluar berbulu. Udah rapih, udah dibakar. Nggak perlu dibuletin ini, udah ujungnya kayak gini juga nggak apa-apa gitu loh, ya. Nah, kemudian Anda bolongi. Oke, cara ngebolonginnya gimana? Macam-macam. Bisa pakai paku yang dipanasin, ya. Atau juga bisa pakai kalau Anda yang punya solder, ya, solder nyalain dulu udah panas, tempel. Ini saya pakai solder. Gitu loh, ya, gitu pakai solder gitu loh. Nah, kalau mau dibolongin saya nggak rekomen kalau sekedar dibolongin. Kenapa? Kalau kita ngebolongin aja, namanya dia kain, dia akan mempunyai satu alur yang lebih kuat, either lurus ataupun ke samping. Saat kita letak kan gerak, dia sebetulnya nanti ada rengatnya, ada robeknya yang berlebihan, ya, dan itu bisa nanti si robeknya itu ngalir lama-lama jalan terus gitu loh. Ya, jadi lebih saya saja sih rada dipanasin. Ya, nah kemudian bahannya setelah panasin, seberapa luas panasinnya ya sampai bisa masuk ke lubangnya ini, gitu loh, ya, masuk. Nah, udah masuk kayak gini kan, udah jadi satu deh, ya. Nah, berikutnya kita bikin lagi, kita mulai ukur, ya. Nah, cara ngukurnya gimana? Ya cara paling mudah setelah kita bikin satu ini, kita pasang dulu. Oke, ya. Nah, berpasang gak usah kenceng-kenceng, namanya cuma buat mengukur kan. Kemudian kita coba pakai, ya, kita pakai. Nah, kita cari ujungnya ini seberapa banyak. Ya. Kita kira-kirakan bahwa ujungnya di sini. Itu kalau kita tempelkan tangan di pada ujungnya di sini, maka kemudian kita mesti bisa lebihkan sekitar 3 cm. Dan setelah kita pegang ujungnya di sini, kita lebihkan aja sekitar 3 cm. Ya, ke sininya. Karena 3 cm-nya ini yang untuk nanti nekuk masuk ke dalam weight-nya yang berikut. Oke. Ya. Nanti udah dapat, dipotong. Oke. Ya, setelah Anda potong, dapat, jadilah Anda punya potong kayak gini. Lakukan seperti sama yang saya bilang tadi, dibakar ujungnya, kemudian juga dibolongin. Gitu loh. Udah dibolongin, maka yang Anda miliki adalah kayak sekarang ini. Oke, ya, udah dapat nih, gitu loh, ya. Nah, kemudian Anda mulai tinggal sekarang pasang secara permanen. Nah,
Untuk pasang permanennya mulai lihatin, misalnya ada motifnya, Anda lihat mana yang mau menghadap Anda perhatiin. Anda cara galang ini gimana? Anda pegang dua-duanya gini, Anda rangkumkan. Kemudian Anda lihat sininya. Oh, ini yang ngadep saya. Ya, kebalik. Oh, berarti saya nanti begini, gitu loh. Ya. Oh, udah dapat. Karena nggak bisa diputar, kalau di dalam kan kita nggak bisa putar-putar terus. Udah ketahan sama risernya. Jadi kita harus pastikan. Ya, mana yang menarik. Nah, udah dapat nih, kayak gini. Mana yang di depan, mana yang di belakang nggak ngaruh. Sama aja. Oh, lupa bilangnya. Bikinnya ini jangan kedekatan ya, agak jauhan di sini ya, around 1 cm lah. Even more boleh. Tujuannya agar dia nggak gampang robek, kemudian akhirnya lepas ke sini gitu loh. Oke. Nah, setelah Anda udah saya siapkan, ini udah jadi, pasang di sininya. Oke. Ya kan digewer aja, digelewer lah. Ya. Nanti kemudian masukkan di dalam risernya. Kalau nggak mau repot, cara yang paling mudahnya juga Anda bisa Anda kalungkan langsung kayak gini. Ya, udah pasti kalungkan, Anda pastiin ngadepnya mau yang mana gitu loh, ya. Jangan lupa nanti waktu ngejepitnya letter V ya. Letter V kayak gini. Nah, jangan gini ngejepitnya nanti, letter V. Karena ini nanti yang kedua-duanya ini akan narik ke tangan kita. Dia kan nariknya ke atas. Gitu loh. Ya. Seperti ini. Oke. Kemudian Anda selipin deh di risernya. Kan? Oke. Anda udah selipkan di risernya. Pasang. Pasang aja dulu, nggak usah terlalu kencang. Kita pasang weightnya. Kalau nggak ada weight, mau pakai sekrup biasa juga nggak apa-apa. Lalu kita coba. Oke. Coba. Dan kita lihat. Kalau kelepas, dia dempet nggak? Ya. Harus apa yang dicoba, apa yang harus diukur? Kemudahan Anda untuk cabut pasang si wristband ini. Ya. Kalau kita terlalu ketat, ini nyerah rapat, nanti waktu pas kita mau masang si wristband itu susah banget. Kalau terlalu longgar, dia efeknya nanti kalau mau jatuh ya otomatis dia jatuhnya jebrok gitu, dia jatuh duluan ya otomatis. Fungsi dari wristband untuk menahan riser jadi nggak ada. Jadi kita berpikir bagaimana caranya waktu pas dia ini dia bergantung. Ya kalau dia bergantung tuh ini tangan nih nggak kebeban nih. Nih kalau dia bergantung ya. Jadi tangan gak ikut ke kebebanan di sini karena udah digantung sama dianya. Saya nggak bisa ngasih lihat Anda perasaan aku gimana kepada kamu. Tapi pokoknya di sini sih jempol saya ini nggak kebebanan tuh. Nah gini deh kelihatan ya. Ini dari ini gitu loh. Ini berarti saya pas bikinnya. Bah kalau nggak pas gimana, paksain? Wah pelit-pelit, buang gitu pitanya, ambil lagi, cari lagi. Kan banyak. Kita pakainya kan bukan cari yang ngirit kita punya pitanya, tetapi kita cari yang benar-benar nyaman di kita. Ya. Dan kemudian cari jangan hanya yang satu model. Kalau bisa rada panjang, karena nanti ada harus bikin backupnya. Dan backupnya itu harus sama panjang dengan yang aslinya. Benar-benar harus sama panjang, jadi benar-benar kerasa. Oke, setelah Anda sudah dapat rasakan di sini, enak, ya, Anda pegang di sini, kemudian dia jatuh, gitu kan, di situ Anda udah enak, udah. Lebih dikencangkan lagi, gitu, ya. Dia lebih dikencangkan. Ingat saat mengencangkannya ini jangan ke bawah. Ini kita pegang di atas. Pegang kira-kira dengan posisi begini, kemiringannya di sini. Karena nanti tangan kita kan kayak gini kan. Kenapa kita harus bikin gini? Karena kita mau membiasakan si pitanya ini di belakang itu untuk dia bisa nyelip sesuai dengan kemiringan yang ada. Oke. Tujuannya apa kalau pakai kayak gitu? Supaya beban dia itu jepitannya itu menyeluruh sebar ke semua kainnya. Kalau kita hanya satu sisi, daripada kita tarik, berarti ada satu sisi kain yang kita paksakan untuk ditarik dan biasanya dia akan robek duluan. Kalau kita bikin miringnya kayak gini, berarti saat ketarik bebannya itu kesebar ke semua ke semua penampang. Oke, moga-moga bahasa saya benar ya. Kita bikin. Oke.
udah kenceng kan, nggak usah terlalu kenceng, namanya pasang weight juga nggak terlalu kenceng kan, udah pikirin yang penting udah nggak bunyi, udah jadi. Ya, cara pakainya gampang, tinggal set. Oke. Anda lihat detik Anda, jam Anda, ya Anda coba hitung. Kalau saya pakai finger sling dibandingkan dengan pakai wristband, berapa banyak ya? Oke, mulai hitung aja. Makanya nggak usah buru-buru. Pasang gini, ya kan? Set. Kemudian kita pasang, cantolin. Dah. Berapa? Oke. Nggak usah bilang, saya juga nggak dengar. Nah, sekarang bandingkan dengan kalau saya pakai wrist. Oke. Ya, wristband. Tinggal pegang, langsung set. Jadi. Tinggal pegang lagi, Anda hitung aja. Ya pegang, langsung set. Jadi. Oke, mudah banget. Ya, jadi makanya juga jauh lebih mudah, nggak usah pakai mikir-mikir. Kemudian ngelepasnya juga gampang, udah ketahuan. Ya, dan tidak pernah hilang karena dia udah nyantol terus ke kita punya riser. Kalau hilang risernya, uber orangnya rame-rame, kita panahin ujung rambutnya. Ujung rambut aja, jangan badannya, nanti bisa luka. Oke, ya. Nah, itu salah satu kenyamanannya pas kita udah pakai yang wristband. Again, preferensi orang lain-lain. Dan kemudian cari bahannya, jangan bahan yang terlalu bekas, nanti ladus. Ladus itu apa ya? Usang. Nanti mudah getas. Ya, cari bahannya yang memang masih bagus lah. Ya, bersih. Oke. Nah, kemudian setelah Anda udah dapatkan yang nyaman, gak usah nunggu lama-lama, langsung bikin backupnya lagi. Oke, kayak gini, saya udah bisa siapkan backupnya, masih bersih, nggak pernah apa di situ, udah. Jadi tujuannya apa? Suatu saat kalau ini putus ataupun kenapa kita nggak pernah tahu, akhirnya ternyata ya rusak dan robek, maka kita masih punya backupnya untuk langsung kita pasang kembali. Ya, nggak pakai mikir lagi gitu loh, udah ada 1-2 backup, simple lah kayak biasa backupnya. Ya, nah mengenai pakai motif, ini recommended apa enggak? Sebetulnya sih karena ini di bawah ya oke-oke aja. Ini kan ada di bawah arrow ya, di situ nggak apa-apa. Tapi kan ada juga aturan ya, yang dibilang jangan sampai ada suatu objek yang memungkinkan untuk menjadi alat untuk nolong melakukan pembidikan ya, jadi visir. Nah, tapi ini karena ada di bawahnya arrow, yang maksudnya kita mau bidik apa? Again, bisa jadi ternyata ya juga ada yang sangat strict, misalnya judge-nya. Ya untuk itu jangan pakai yang colorful kayak gini, yang Abah. Kalau saya kan terus mau pakai di rumah kayak gitu loh. Ya, sekarang lagi kayak gini juga jarang-jarang tanding. Dan beberapa kali saya udah tanding sih pakai kayak gini, nggak ada judge yang lebay. Sejauh ini judge semuanya profesional dan tahu lah. Dia juga pemanah kan, dia tahu sebetulnya mana yang memang bisa jadi alat bidik, mana yang enggak. Kecuali kalau ada yang colorfulnya kan ada di atas yang bisa jadi alat bantu bidik. Oke, itu aja. Ini udah berapa lama? Lumayan 20 menit. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita, dan kemudian nanti kalau udah jadi sharing ya di WhatsApp group ataupun di Facebook, ke Facebook saya, ataupun boleh japri itu kayak gimana, kasih lihat karya Anda. Karena kalau kita bikinnya ini yang macam-macam, indah-indah, wah keren deh, asik. Gitu loh. Ya. Urusan beban, urusan apa udah saya ceritakan semua. Kayaknya itu aja deh. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.